slide selanjutnya di sini ada peran, tanggung jawab dan hak pramuwisata. Ya, jadinya bisa di garis bawah ya teman-teman ya, di sini ada untuk peran, tanggung jawab dan hak pramuwisata. Oke, kita jelaskan sedikit demi sedikit di sini ya. Semoga buat teman-teman bisa tahu ya. Ini kunci yang saya pegang sampai saat ini ya. Kita berbagi sama teman-teman yang belum bisa ya, mungkin remeh buat kita tapi mungkin berharga buat mereka. Itu kunci yang sampai saat ini saya pegang ya, mungkin remeh buat kita tapi berharga buat mereka. Oke. Next di sini ada untuk peran, tanggung jawab dan hak pramuwisata. Dalam melaksanakan tugasnya, pramuwisata harus memahami batasan, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan atau job deskripsi yang berlaku pada perubahan tempat dia kerja dan kode etik pramuwisata. Next, pekerjaan pemanduan adalah pekerjaan yang dituntut untuk membina jejaring kerja antar perusahaan pemasok jasa dan terkait dengan layanan pemanduan wisata. Antara lain, ya ini sudah masuk ke slide selanjutnya teman-teman ya. Di sini ada untuk yang pertama ada perusahaan atau biro perjalanan yang menugasinya. Terus selanjutnya ada para penyedia pelayanan tur. Terus teman-teman sejawat industri. Next, para peserta tur atau wisatawan. Next, masyarakat lokal, pertimbangan kebudayaan dan lingkungan ya. Di sini saya garis bawahi untuk masyarakat lokalnya ya. Jadinya untuk masyarakat lokalnya di sini teman-teman bisa menggarisbawahi, kita ambil untuk pertimbangan kebudayaan dan lingkungan. Oke, yang terakhir di sini ada diri sendiri ya. Jadinya di sini teman-teman ya, saya baik lagi untuk slide sebelumnya ya. Di sini untuk pekerjaan pemanduan ya, antara lain ada perusahaan atau biro perjalanan atau BPW gitu ya. Biasanya kalau orang sekarang bilangnya pageant ya, seperti itu. Ada para penyedia pelayanan tur ya, itu ada masing-masing itu di beberapa daerah itu beda-beda ya. Kayak mungkin dari Anda semua mungkin mau ke Malang atau mungkin mau ke Bromo ya. Itu ada yang menyediakan kayak akomodasi, ada ya, di situ transportasinya ada yang modern, untuk yang klasiknya di situ ada itu hiburan transportasinya yaitu naik kuda ya. Kuda tuh. Yang ketiga ada teman-teman sejawat industri. Jadinya misalnya teman-teman sudah berkecimpung di dunia kepariwisataan harus punya link ya. Misal mungkin Anda semua mungkin mau ada Jogja, Surabaya, ke Bali, untuk mancanegara, kita harus ada link atau teman-teman ya, atau teman-teman yang tahu ya, seluk-beluk dari daerah tersebut. Oke, next ya. Yang keempat di sini ada untuk para peserta wisatawan antara lokal dan diri sendiri. Sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham ya. Nanti bisa di review lagi, misal mungkin teman-teman kurang jelas dan kurang paham, nanti bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, next untuk slide selanjutnya di sini ada fungsi dan uraian tugas pramuwisata. Jadi ada fungsi-fungsinya. Yang pertama di sini untuk membimbing perjalanan bersama wisatawan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua memberikan informasi bila perlu menjadi penerjemah mengenai perjalanan secara keseluruhan. Yang ketiga, memperkenalkan hal-hal yang dirasakan baru bagi wisatawan. Yang keempat, yang keempat di sini memberikan saran kepada wisatawan untuk melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan yang mungkin timbul ada sangkut pautnya dengan perjalanan yang sedang dipandunya. Oke, untuk kelas selanjutnya di sini ada untuk uraian tugas ya, untuk uraian tugas.
Jadi untuk fungsi ya, ini ya, untuk uraian tugas pramu wisata. Jadi kita ada saya sering ada beberapa di sini ya. Di sini ada 6 uraian. Yang pertama yaitu memahami isi dan fasilitas yang tertera dalam paket wisata. Yang kedua, memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen perjalanan wisata. Yang ketiga, mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi tertentu ya. Di sini untuk transportasi tertentu ini ada kayak contoh kita pakai bus, kita pakai kereta api, kita pakai kapal laut, kita pakai pesawat dan lain sebagainya. Yang keempat, memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan wisata dan destinasi. Yang kelima, memberikan petunjuk tentang destinasi yang menarik. Yang keenam, membantu wisatawan pada saat melakukan perjalanan wisata. Oke. Untuk slide yang terakhir di sini ada untuk asosiasi pramu wisata ya. Di sini teman-teman harus bisa menggarisbawahi ya bagaimana untuk alurnya nanti seperti apa. Di sini saya akan berikan sedikit gambaran yang untuk yang di nasional dan internasionalnya. Mungkin untuk yang di nasional sama internasional nanti di pertemuan yang selanjutnya ya. Untuk yang di nasional kita ada untuk HPI ya, saya tadi udah jelas sedikit mengenai HPI ya. Untuk kepanjangan dari HPI ya, Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Untuk yang internasional juga ada teman-teman ya. Ini untuk yang internasional di sini ada untuk World Federation of Tourist Guide. Ya, biasanya orang nyingkat dengan WFTGA. Seperti itu. WFTGA. Nah, itu untuk internasionalnya. Jadinya teman-teman bisa menyingkat sebagaimana mestinya atau seenaknya seperti apa. Intinya untuk asosiasinya teman-teman bisa tahu ya. Saya ulang lagi, untuk asosiasi pramu wisatanya untuk yang di nasional khususnya untuk yang Indonesia di sini ada HPI. Kepanjangan dari HPI yaitu Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Terus untuk yang internasional kita ada WFTGA atau biasanya orang nyebut dengan WFTGA. Nah, untuk panjangannya ada World Federation of Tourist Guide. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin dari pertemuan kali ini mungkin saya cukup sekian ya. Semisal mungkin dari teman-teman mungkin belum begitu jelas ataupun mungkin pengen bertanya apa sih, gimana sih dan bagaimana. Nah, itu teman-teman bisa tulis di kolom komentar di paling bawah ya. Insya Allah nanti semisal mungkin saya ada waktu, saya akan kupas sedikit demi sedikit mengenai asosiasi yang ada di Indonesia saat ini. Misal itu sudah selesai, baru kita di yang internasionalnya yaitu di WFTGA. Oke, gitu aja. Pada kesempatan kali ini semoga mungkin buat teman-teman bisa ada edukasi untuk pariwisataan ya. Ingat ya, mungkin dari materi ini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik aja untuk subscribe, like dan share serta komennya ya, jangan lupa ya. Oke, itu aja teman-teman. Kunci kita ya, mungkin remeh buat kita tapi berharga buat mereka. Segitu saja dari saya, Dion PW. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam.